Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV di hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Hari ini di sebuah situs ekonomi yang cukup berpengaruh, yakni kontan.co.id, ada sebuah berita yang menarik perhatian saya. Di situ Kontan menulis upaya BPKH mencari pemilik baru Bank Muamalat. Kontan menulis bahwa BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji belum berhenti mencari pemilik baru untuk Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Apa yang dilakukan oleh BMI ini mungkin kita harus pahami, karena apa yang dilakukan oleh BPKH terhadap BMI ini atau Bank Muamalat Indonesia ini cukup kita pahami, karena BPKH adalah mayoritas pemilik saham di bank tersebut, sebuah lembaga yang memiliki saham mayoritas di bank tersebut, tak kurang 82% kurang lebih. Saudara-saudara, rupanya Bank Muamalat Indonesia atau BMI, bank syariah pertama di Indonesia ini, sampai sekarang belum menunjukkan kesehatan dia yang prima. Soal Bank Muamalat ini, teringat kita bahwa Jam'an Nuroti Mansur atau Yusuf Mansur juga pernah menyita perhatian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat perbankan Indonesia pada awal tahun 2018 yang lalu. Ketika itu dalam bulan Februari, lewat media sosial yang dikuasai oleh Yusuf Mansur dan lewat media-media sosial yang dimiliki oleh para pengguna aplikasi Paytrade ketika itu, juga akhirnya diberitakan oleh berbagai media bahwa Yusuf Mansur punya rencana mau membeli saham BMI. Ketika itu terbersit berita bahwa dia sedang menyiapkan uang sebesar 5 triliun rupiah untuk membeli saham BMI. Jika saja dengan uang sebanyak itu jadi Yusuf Mansur membeli saham BMI, maka kemungkinan besar dia adalah salah satu pemilik saham terbesar di bank syariah itu. Saudara-saudara, dimulai dari awal Februari, marak informasi atau berita yang beredar baik di media sosial maupun di pemberitaan media-media online bahwa Yusuf Mansur akan membeli saham BMI. Dalam berita-berita yang diunggah oleh Yusuf Mansur dan pendukung-pendukungnya, Yusuf Mansur mengajak masyarakat Muslim Indonesia untuk berjihad menyelamatkan Bank Muamalat Indonesia. Ada beberapa berita juga yang memperlihatkan bahwa Yusuf Mansur ingin bekerja sama dengan Bank Muamalat dalam urusan sepak bola dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sebuah video yang diedarkan oleh pendukung Yusuf Mansur pada pertengahan Februari 2016 itu memperlihatkan Yusuf Mansur sedang telekonferensi dengan pendukung-pendukungnya tentunya, atau bisa juga para audiens ketika itu adalah para pengguna aplikasi Paytrade. Yusuf Mansur sesumbar di situ bahwa dia ditunjuk oleh Presiden Jokowi ketika itu untuk menjadi komandan dalam upaya untuk membangkitkan ekonomi keumatan. Dia dalam video itu tak henti-hentinya menyebut nama Pak Jokowi, juga tak henti-hentinya dia memberikan formula-formula bagaimana masyarakat Muslim Indonesia menguasai perekonomian nasional. Yusuf Mansur di situ menyebutkan juga bahwa dia akan menguasai Bank Muamalat Indonesia. Dengan langkah pertama yang akan dilakukannya adalah dengan membuka rekening, mengajak begitu banyak orang, mengajak orang-orang masyarakat Indonesia, utamanya para pengguna aplikasi Paytrade dan jamaah Darul Quran, untuk membuka rekening di Bank Muamalat Indonesia sebagai langkah awal untuk menguasai bank syariah tersebut. Nanti saudara-saudara, saya akan lampirkan video itu di video ini supaya kita akan menilai apa yang disampaikan oleh Yusuf Mansur itu benar atau tidak dibandingkan dengan keadaan sekarang. Video ini saya hanya share sebagiannya saja. Nanti lengkapnya
Anda bisa lihat sendiri di link yang saya sertakan dalam deskripsi video ini. Lalu setelah menontonnya, silakan kita membandingkannya dengan apa yang ada hari ini tentang Yusuf Mansur, bahwa PayTrend yang dia banggakan itu sudah mati, plus semua jejak-jejaknya juga hilang. Demikian pula dengan PayTrend Asset Management yang dia sebut-sebut dalam video ini juga sudah tidak ada bekasnya lagi karena ditutup operasionalnya oleh OJK. Bahkan para direkturnya dan top manajernya tidak digaji sejak tahun 2019, hanya 1 tahun berselang setelah Yusuf Mansur sesumbar di video itu. Tibalah pada tanggal 28 Februari 2018, Yusuf Mansur benar datang dengan jamaah, diantaranya adalah banyak dari pengguna PayTrend dan sebagiannya adalah jamaah dari Darul Quran. Saya ketika itu hadir di Bank Muamalat Indonesia, kantor pusatnya yang berada di Kuningan. Sayang saya tidak masuk dalam ruangan acara, saya cukup berada di luar. Apa yang disampaikan Yusuf Mansur kala itu cukup bertentangan dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Kalau sebelumnya dia mengatakan bahwa akan membeli saham Bank Muamalat, maka pada hari itu ternyata dia hanya mengajak jamaah yang ikut dengan dia untuk membuka rekening di Bank Muamalat. Saudara-saudara, dalam video ini jika dibandingkan dengan hari ini, saudara-saudara, apa-apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur dalam video itu dalam rangka mengajak orang untuk membeli saham BMI adalah kalimat yang sesungguhnya hanya berulang-ulang. Hanya pemilihan kata-katanya saja yang berbeda. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur untuk mengajak masyarakat untuk membeli investasi patungan usaha, investasi kondotel moyofidi, nabung tanah, atau bahkan bagaimana dia mengajak masyarakat Indonesia untuk membeli aplikasi PayTrend, sama seperti apa yang dia pakai untuk mengajak orang untuk membeli saham BMI ini. Kenapa? Karena ketika dia ditanya oleh media dari mana uang yang dia siapkan untuk membeli saham BMI sebesar 5 triliun, Yusuf Mansur lagi-lagi mengatakan bahwa uang itu dananya berasal dari masyarakat. Dia hanya menunggu petunjuk dari OJK dan kesiapan teman-teman dia di PayTrend Asset Management. Jadi saudara-saudara, sebenarnya peristiwa tahun 2018 itu hanya pengulangan saja apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Bahwa sebelumnya dia memakai bahasa yang kurang lebih sama untuk mengajak orang membeli investasi-investasi yang dia jual, mengajak orang untuk membeli PayTrend, maka itu pula yang digunakan dia untuk mengajak orang untuk membeli saham BMI. Mungkin karena satu dan lain hal sehingga ajakan atau niatan Yusuf Mansur itu tidak terlaksana membeli saham Bank Muamalat Indonesia. Sampai pada suatu waktu Yusuf Mansur membantah bahwa dia tidak jadi atau tidak punya kesiapan untuk menyiapkan uang untuk membeli saham BMI. Gagal membeli saham BMI, Yusuf Mansur kemudian menerapkan hal yang sama ketika tahun 2000. Tahun-tahun setelah itu, Yusuf Mansur juga mengajak masyarakat untuk membeli saham Bank Rakyat Indonesia. Namun itu juga gagal, walaupun sebagian masyarakat sudah terlanjur membeli saham itu lewat koperasi yang Yusuf Mansur pimpin. Saudara-saudara, lewat video ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa apa-apa yang diungkapkan oleh Yusuf Mansur dalam video ini yang dirilis pada bulan Februari 2018, bisa kita pastikan bahwa semua itu hari ini ternyata mengandung kebohongan semuanya. Bahwa dia mengatakan bahwa dia ditunjuk oleh Pak Jokowi sebagai komandan dalam upaya membangkitkan ekonomi umat adalah bohong. Begitu juga tentang PayTrend dan PayTrend Asset Management yang diandalkan dia untuk membeli saham saham Bank Muamalat Indonesia. Saudara-saudara, sampai hari ini salah satu bos dari warung Stick and Shake ini belum lagi nampak dia mengajak masyarakat Indonesia atau mengajak jamaahnya untuk berpatungan berbisnis lagi. Semoga ini tidak terjadi ke depan dan kita sebagai Muslim Indonesia harus lebih pandai lagi
berhati-hati menentukan sikap jika ada datang orang-orang seperti Yusuf Mansur untuk mengajak kita berbisnis. Saudara-saudara, sebelum saya mau akhiri video ini, saya mau sampaikan di sini bahwa hari ini dari berbagai informasi yang saya kumpulkan, pemilik saham Bank Muamalat Indonesia itu ada 4 pihak. Yang pertama, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH itu menguasai saham Bank Muamalat sebesar 82,66%. Kemudian ada nama Andre Mirza Hartawan itu menguasai 5,19% saham. Kemudian ada Islamic Development Bank itu menguasai 2,04% dan masyarakat umum menguasai atau memegang saham sebanyak 10,11%. Saya yakin Yusuf Mansur tidak ada dalam 10,11% itu. Saudara-saudara, semoga video saya ini bermanfaat, dan poin saya, kita perlu berhati-hati lagi dengan Yusuf Mansur, orang-orang Yusuf Mansur atau orang seperti Yusuf Mansur jika di kemudian hari datang kepada kita mengajak kita berbisnis atas nama syariah, atas nama Islam, atas nama ekonomi keumatan. Perlu kita pandai-pandai memilah dan memilih. Semoga video saya ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini turun nanti, sedikitnya kita akan mengelola 20 triliun rupiah per bulan. Kalau tadi yang saya katakan, sesungguhnya yang saya ingin tulis bukan 200 triliun, tapi 4.000 triliun. Tapi sesuatu yang saya lompatannya, saya pikir terlalu tinggi ya, dan banyak orang kemudian tidak siap. Jadi kita ukur sajalah dengan 200 triliun. Dan sebagaimana di Petren Pagaza tahun 2017 yang lalu, ini langkah kita dengan izin Allah tinggal sejengkal mudah-mudahan. Nah, duit yang super banyak ini tidak ada satupun bank syariah yang layak dan bisa untuk menampung duitnya fintech, untuk menampung duitnya payment gateway, untuk menampung duitnya kegiatan para pelaku online. Kenapa? Karena bocoran yang saya dapatkan dengan izin Allah katanya, salah satu syarat dari izin imani besok adalah penempatan dananya harus di bank buku 4. Dan tidak ada satupun bank syariah yang ada di buku 4. Kategori perbankan itu ada buku 1, begitu Pak Martin. Jangan lupa teman-teman juga dikerahkan itu. Kategorinya itu ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Lalu gimana? Kita sudah sampai sini nih gitu. Masa kemudian kita serahkan sama yang lain kan gitu. Bagaimana bantuan kita kepada dunia ekonomi syariah? Ini bukan soal kepemilikan, ini bukan soal kemudian nanti siapa yang punya, ini soal keberpihakan. Saya sampai sekarang juga tidak pernah merasa jadi pengusaha kok. Saya masih di dunia saya masih di posisi saya masih jadi ustaz. Insya Allah sampai kapanpun saya ingin meninggal sebagai ustaz. Enggak pengen meninggal sebagai sebutannya konglomerat, sebagai sebutannya pengusaha, enggak merasa memilih, gitu tidak, sampai sekarang. Saya justru berpikir yang pengusaha itu adalah Anda semua gitu. Orang-orang hebat itu adalah Anda semua. Saya cuma ikutannya ya gitu. Ya buktinya malam hari ini saya mau ngangkat ini, dan saya bangga sekali besok kita akan presentasi ini di Harvard University, di Boston University, di Lincoln University. Karena tahun lalu kan saya WA tuh ke teman-teman leader, WA ke teman-teman duta, WA ke teman-teman presiden di PN, ke keluarga besar Al-Quran bahwa insya Allah 100 universitas akan menerima paparan kita. Nah coba lewat wasilah PN, saya memperkenalkan ayat-ayat Allah yang luar biasa, dan mereka terima. Mereka accept tuh. Nah ini yang saya menikmati gitu. Bagaimana saya kemudian tadi terharu mendengar cerita Dr. Irfan, kandidat profesor. Dia juga kandidat dekan. Kita doain mudah-mudahan bakal jadi rektor di Institut Petren Bogor. IPB itu Institut Petren Bogor. Terima kasih semua kawan-kawan. Ya, ini luar biasa. Di sektor perbankan misalnya, sama kayak di tol.
Alhamdulillahnya saya sudah salaman dengan izin Allah dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi langsung secara lisannya mengatakan bahwa Ustadz pimpin umat, pimpin bangsa ini untuk kemudian masuk di investasinya tol. Saya akan kasih tol darat dan tol laut. Terus saya bilang sama Pak Jokowi, insya Allah Pak, kita akan kerjakan tol udara. Sudah bercanda. Uber sudah mengumumkan 2022 sudah akan ada taksi udara yang kosnya sama dengan taksi darat. Pada saat itu tren kita udah nggak ngerti ya. Subhanallah. Pak Jokowi bilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini pentingnya salaman. Kita bila orang-orang yang positif, dengan siapa dia kita berteman, dengan siapa dia kita bersahabat, dengan siapa dia insya Allah kita berkeluarga. Ustaz nanti masuk airport, pimpin Ustaz, tuh jamaah pimpin tuh Ustaz, umat pimpin nih bangsa masuk ke investasi airport, masuk ke investasi pelabuhan, karena kita akan bikin 3 sektor ini kemudian benar-benar menggeliat di tahun infrastruktur seperti sekarang ini. Dan beliau dengan sangat cepat saya dihubungi oleh Mensesnek bahwa Menhub insya Allah akan ke rumah Ustaz. Dan seperti sudah di live kan beberapa waktu yang lalu, Pak Menhub, Pak Budi Karya ke rumah. Tantangan memang ada di Bu Ayu dan kawan-kawan Kisei, kawan-kawan OJK sendiri, dan kita semua. Bagaimana kemudian simplikasi terjadi. Kita sama-sama tahu selama ini kan dunia investasi hanya dimiliki oleh orang-orang besar, perusahaan-perusahaan besar, individu-individu besar. Apa yang saya sampaikan bahwa dengan recehan kita bisa membeli bukan cuma Indonesia kita ini, tapi juga bisa membeli dunia. Sehingga tagline-nya bahkan kita rubah, tidak lagi judulnya membeli ulang Indonesia, tapi judulnya adalah membiayai Indonesia dan membiayai kemudian dunia.